Sabar. Jong dulu, Jong. Kamu dorong ya. Iya. Ayo, aku bantuin, Jong. Aduh, cacing. Aduh. Mari Bu. Mari Bu, saya bantu Bu. Tolong, Pak. Awas Bu ya. Tolong. Ayo, awas. Pelan-pelan. Sini sebentar. Astaga. Aduh. Aduh, untung aja ya kita bisa naik selamat. Aduh, tidak bisa. Ayo. Aduh, kita pergi dong. Yuk. Dari sini. Bu, jangan pergi dulu Bu. Bawa bayi ini. Masa iya bayi ini mau ditinggal di sini Bu? Tapi bukan saya. Ini bukan punya saya. Iya, Pak, benar, Pak. Kita nggak tahu ini anak siapa, Pak. Di sini cuma ada ibu sama saya. Tega banget sih ibu mau buang bayi di sini. Jangan-jangan ibu sengaja buang bayi di sini. Apa nggak takut ibu kalau saya laporin ke polisi? Aduh, apes banget. Pakai ada orang lagi. Kirain sepi di sini. Ya udah, Jeng Mira ambil. Jong bawain sendalnya. Iya. Sudah, Pak. Bos, nih. Wah. Memang salah apa bayi itu Bu? Sampai ibu tega buang bayi di sini? Astaga, Bapak ini bagaimana sih? Kok begitu ngomongnya? Saya tuh nggak kenal sama anak ini, bener Pak. Ampun deh, gimana pun juga, saya ini juga pernah melahirkan Pak. Nggak mungkin dong saya tega ngebuang anak. Apalagi anak lucu kayak begini. Pak, saya kasih tahu ya, saya berani sumpah. Kalau memang saya melakukan itu, saya pastikan saya pasti akan bunting batu. Pak, makasih ya. Ya sudah, hati-hati Bu. Iya. Bu, tolong jangan sampai dibuang lagi bayi itu. Aduh. Mama. Loh, kok Langit dibawa pulang? Mama nggak tega ya? Atau Mama takut kena azab ya, Ma? Yosi, Mama udah capek ya. Pertanyaan kamu aneh-aneh aja. Mama bukannya takut kena azab. Mama cuma takut sama polisi. Tadi Mama kepergok orang. Daripada orang itu ngelapor polisi, ya mendingan Mama bawa balik aja Pelangi. Udah kali ini nggak berhasil ya, nanti juga pasti Mama akan berhasil menyingkirkan Pelangi. Ya Jeng ya? Iya, betul. Ma, kenapa sih Mama ngotot banget? Hah? Terus kenapa pakaian Mama sama Tante Mira kotor begini? Kita kan dari Kita berdua itu kepleset, masuk ke lubang. Ya, udah panjang lah ceritanya. Ngebantu juga enggak, banyak nanya. Sini. Biar saya balikin ke kamarnya. Awas. Manis. Ini anak diem juga. Jeng, capek Jeng. Ternyata aku baru sadar. Yang Raihan lakukan sama aku, semuanya hanya karena dia mencemaskan aku. Sebaiknya aku minta maaf sama dia. Dan aku bikinin sarapan buat dia. Aku menyesal sudah berdebat dengan Aisyah. Biar bagaimana Ashanti saudaranya kan.
Jadi wajar kalau dibela. Aku harus cari cara untuk minta maaf. Buat sarapan saja. Ya Allah. Kamu kenapa kamu kesini? Harusnya yang tanya tuh aku. Aku sebenarnya berencana bikinin kamu sarapan sebagai tanda permintaan maaf karena kita udah berdebat. Begitu. Aku juga. Aku tadinya mau minta maaf sama kamu. Ya ampun, kok bisa samaan gini sih? Terus kita bikin sarapan sama-sama aja. Emangnya kamu bisa masak? Nih ya, aku jagonya masak. Rehan, aku bukannya mau maksa kamu, tapi aku mau bilang sama kamu kasih kesempatan buat Ashanti. Kali ini aku yakin dia bisa berubah. Ya oke lah. Mari. Maaf duluan. Ayo duluan, aku menyusul. Akhirnya, aku terbebas dari anaknya si Aisyah itu. Loh. Loh. Kok kamu bisa ada di sini lagi sih? Bukannya tadi malam perempuan jahat itu udah bawa kamu? Ngapain juga sih perempuan jahat itu bawa dia pulang lagi? Aneh banget. Apa kamu senyum-senyum? Ih, duduk. Nanti kamu jatuh tahu. Bajunya ganti sih. Oh, ini baju yang semalam nih. Iu. Kok bajunya kotor? Perempuan jahat itu bawa dia kemana ya? Kamu dari mana sih? Baju kotor kayak gini. Dari mana? Jawab. Ih. Langi. Ditanya kok malah diem aja sih? Tahu, Bude. Jangan-jangan mama kenapa-napa lagi, Bude. Coba dilihat. Ayo, Wah, kenapa, Ma? Astagfirullahaladzim. Walah. Kok perutnya kayak orang hamil gitu sih, Ma? Aduh, udah deh. Jangan pada berisik. Sakit banget nih. Kayak orang mau melahirkan kontraksi begini. Aduh. Mah, kenapa bisa jadi kayak begini, Mah? Kenapa? Jangan banyak tanya. Mama juga nggak tahu. Kenapa jadi gede begini? Aduh, sakit minta ampun. Aduh, melebihi kayak asam lambung begitu. Aduh sakit banget nih. Yaudah. Aku telepon dokter ya. Halo, Dok. Tolong datang ke rumah sekarang ya. Ini Mama nggak tahu kenapa nih. Mbak Yu, aduh. Yosi. Yoga cepetan dong panggil dokternya, sakit banget nih. Sekarang ya. Ya. Aduh, ini pasti asam lambung kali nih. Ini asam lambung nih. Tapi kok gede banget ya? Nggak mungkin asam lambung begini. Mama sabar ya, Ma. Bentar lagi dokter datang. Yang sabar ya, Ma. Mbak Yu, kenapa sih Indah begini terus? Ada aja. Aduh sakit banget nih Mbak Yu. Aduh. Kayak hamil sih. Tarik napas. Apaan sih? Ya aku nggak bunting. Ya aku masih tarik napas. Pagi udah berisik banget. Mesti dikompres. Ini dikompres nih.
Bentar. Kok perutnya Bu Indah bisa besar banget kayak gitu sih? Jangan-jangan dia tuh kena azab gara-gara malam bawa pelangi pergi. Ih. Jadi gimana dok sebenarnya? Gimana keadaan mama saya? Sejujurnya, saya juga belum bisa memastikan kenapa perut Bu Indah seperti itu secara mendadak. Saya sarankan Ibu Indah segera dapat ditangani dengan maksimal. Iya dok, selama ini adik saya itu ndak mau diperiksa. Setiap kali dibawa ke dokter selalu ndak mau. Memang itu alasan yang membuat banyak pasien terlambat ditangani oleh ahli medis. Karena mereka enggan untuk memeriksakan kesehatannya. Ya udah nggak apa, nanti saya coba bujuk lagi untuk ke rumah sakit ya. Makasih ya. Ya. Makasih dok. Amis yoga, kamu bujuk mamamu yo. Iya. Aduh sakit banget. Astaga, sakit banget. Tarik nafas, Ma, tarik nafas. Gak bisa napas, sakit banget. Astaga, ya ampun, sakit banget. Tahan Jeng, tahan ya, sabar. Jeng Mirah, dari tadi saya juga tahan. Coba Jeng Mirah yang kayak begini, bisa nggak tahan selama saya nih kayak begini? Nggak bisa kan? Sakit banget, cobain dong makanya. Aduh. Sabar, Ma. Ini pasti jangan-jangan gara-gara ulah Jeng sendiri. Kemarin kan Jeng sesumbar mau hamil batu gara-gara buang si pelangi itu ke kuburan, ya kan? Jangan nambah-nambah ya, Jeng Mirah ya. Saya lagi sakit nih ya. Ini sakit banget ya. Ya, saya nggak mungkin karena kena azab atau kena sumpah saya sendiri. Itu nggak mungkin. Jeng bisa aja kan Jeng, yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin Jeng. Nggak mungkin. Zaman udah modern. Nggak mungkin itu. Saya nggak percaya. Aduh sakit banget. Aduh sakit banget astaga. Ada yang kena tulan ya. Makanya jangan suka nyumpahin orang. Kena azab sendiri kan gara-gara semalam mau buang pelangi. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya begini bukan karena sumpah saya, ya. Bukan. Atau jangan-jangan ini karena ulah kamu. Ya, ayo ngaku. Ngaku Aisyah. Au. Udah kena azab masih aja nuduh orang. Terserah Bu Indah mau ngomong apa. Aku udah gak peduli. Aku seneng banget lihat Bu Indah kayak gitu. Loh, dari mana Aisyah tahu kalau tadi malam aku mau ngebuang pelangi? Kan Aisyah tidur. Kok bisa tahu sih? Tunggu. Aneh nih. Ini agak aneh. Kok kamu bisa tahu kalau saya mau ngebuang pelangi? Hah? Aduh, kalau memang kamu tahu, kenapa kamu nggak cegah saya? Apaan sih? Ya nggak? Bener nggak? Ya, kenapa? Ayo, kenapa diam aja? Ya aku tahu karena pelangi itu selalu dilindungi oleh Allah. Anak kecil kan masih dilindungi oleh Allah. Emangnya Bu Indah tuh makanya kena azab. Ini anak benar-benar kurang ajar. Kurang ajar kamu ya. Aduh. Ma. Cemira, Sasa, lihat ya. Aduh, Yosi. Aduh, Mama udah gak tahan deh. Serumah sama perempuan itu. Aduh, bener sakit banget Yosi. Yosi, tolong Mama. Iya Aisyah. Jadi semalam itu Bu Indah mau buang pelangi. Tapi ternyata Bu Indah yang kena azab. Ya Allah. Kenapa Bu Indah melakukan itu sih? Kenapa hatinya masih saja tertutup? Maafin aku ya Aisyah. Aku malah ikut-ikutan waktu itu bilang kalau nggak akan ada yang merhatiin pelangi. Aku nyesel. Udahlah Shanti, kamu nggak usah ungkit-ungkit itu lagi ya. Aisyah. Kamu itu polos banget sih. Gampang banget percaya sama aku. Ya udah, aku tinggal dulu sebentar ya. Aku tahu kamu pasti pengen punya waktu berdua sama pelangi. Aku tinggal dulu, nanti aku balik lagi, ya. Terima kasih ya, Santi. Sayang.